Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Baik ya. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya Pak. Nanang Kosim, Ada Pak. Khairul Umam, Ada Pak. An-Nasai, Ada Pak. untuk semua ya. Iya Pak. Sekarang materi kita tentang pengangguran. Bapak akan jelaskan penganggurannya seperti apa. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, dan juga penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan juga penduduk yang mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Terus yang kedua yaitu faktor penyebab pengangguran. Di sini sudah ada beberapa faktor penyebab pengangguran. Yang pertama yaitu tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih kecil dari pertumbuhan angkatan kerja. Yang ketiga yaitu jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Yang keempat, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Yang kelima yaitu kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Yang keenam, masih sulitnya arus masuk modal asing. Yang ketujuh yaitu iklim investasi yang belum kondusif. Yang kedelapan, tekanan kenaikan upah di tengah dunia usaha yang masih lesu. Yang kesembilan yaitu kemiskinan. Yang kesepuluh, ketimpangan pendapatan. Di sini bisa dipahami? Bisa Pak. Jadi jika kalian mengerti, Bapak akan lanjutkan ya. Iya Pak. Di sini jenis-jenis pengangguran. Di sini ada 8. Yang pertama pengangguran ketidakcakapan. Yang kedua pengangguran terselubung. Yang ketiga pengangguran terbuka. Yang keempat pengangguran struktural. Yang kelima pengangguran voluntari. Yang keenam pengangguran teknologi. Yang ketujuh pengangguran potensial. Yang kedelapan pengangguran konjungtur atau siklis. Pengangguran ketidakcakapan adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang mempunyai cacat fisik atau jasmani sehingga dalam dunia perusahaan mereka sulit untuk diterima menjadi pekerja atau karyawan. Yang kedua, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah pengangguran yang terjadi apabila para pekerja telah menggunakan waktu kerjanya secara penuh dalam suatu bekerja, tetapi dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi outputnya. Yang ketiga yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang timbul karena kurangnya kesempatan kerja atau tidak adanya lapangan kerja. Yang keempat yaitu pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena terdapat perubahan struktur kehidupan masyarakat, misalnya dari agraris menjadi industri. Yaitu pengangguran voluntari. Pengangguran voluntari adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang yang sebenarnya masih mampu bekerja tetapi secara sukarela tidak mau bekerja dengan alasan merasa sudah mampu atau mempunyai kekayaan yang cukup. Yang keenam yaitu pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi yaitu pengangguran karena adanya pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Yang ketujuh yaitu pengangguran potensial. Pengangguran potensial adalah pengangguran yang terjadi apabila para pekerja dalam suatu sektor dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi outputnya. Harus diikuti perubahan-perubahan fundamental dalam metode produksi. Pengangguran yang terakhir yaitu pengangguran konjungtur atau siklis. Adalah pengangguran yang berkaitan dengan
turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Selanjutnya yaitu dampak pengangguran. Yang pertama yaitu pendapatan nasional menurun. Yang kedua pendapatan per kapita masyarakat menurun. Yang ketiga produktivitas tenaga kerja rendah. Yang keempat upah yang rendah. Yang kelima investasi dan pembentukan modal rendah. Yang keenam sumber utama kemiskinan. Cara mengatasinya, yang pertama, menciptakan kesempatan kerja, menumbuhkan usaha-usaha baru, memperluas kesempatan berusaha. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan tenaga kerja menuju profesionalisme. Yang keempat, meningkatkan kualitas kerja. Yang kelima, menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil mandiri. Yang keenam yaitu penempatan tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi dengan kualitas yang memadai di luar negeri. Gimana, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa dipahami. Apakah ada pertanyaan? Gak ada, Pak. Gak ada ya. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, Bapak akan memberikan tugas. Coba kalian resume materi yang sudah Bapak jelaskan tadi dan dikumpulkan minggu depan. Ya, Pak. Baik. Karena waktunya sudah habis, Bapak tutup ya. Ya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.